lagi hanya Engkau kesukaan, hanya Engkau kesukaanku. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sebentar dengan kasih Kristus, Ibu Uta Galung akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Yang selalu rindu Tuhan, bersekutu Tuhan, menerima hadirat-Mu ya Tuhan, dan bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan memberikan kepada kami. Amin. Biarlah Tuhan Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, semuanya Tuhan, bisa kami terima ya Bapa, dan kami pahami Tuhan maksud-Mu ya Bapa. Amin. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Bapa yang pernah setia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapinya Tuhan dengan urapan dari surga ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan oleh anak-Mu ini Tuhan, semuanya Tuhan berasal dari Engkau ya Bapa. Haleluya. Dan percaya Tuhan, semuanya itu berguna bagi kami Tuhan, selama kami ini Tuhan dapat menguatkan kami ketika kami dalam percobaan ya Bapa. Dapat juga Tuhan memberikan kami ketenangan ketika kami dalam kesusahan ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini atau yang tidak bisa hadir Tuhan, semuanya kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau yang menjaga kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas semuanya itu Tuhan, ampunilah kesalahan kami ya Bapa. Agar kami Tuhan boleh tetap Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Baik, kita persiapkan hati kita untuk kita mau belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik. Ini lanjutan pada hari Minggu yang lalu ya. Tema tetap sama, tapi ini bagian kedua. Temanya yaitu harus mengerjakan keselamatan. Tolong dibuka Efesus 2. Yuk, ayat 8. Nanti dilanjut dengan ayat 9. Oke, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang sudah kita baca tadi, sebenarnya Paulus ingin mengatakan agar orang percaya tidak boleh memegahkan diri. Kenapa hal itu dikemukakan oleh Paulus? Kan dikemukakan kepada jemaat Kristen yang ada di Efesus saat itu. Hal ini dikemukakan ya, oleh Paulus karena terkait adanya orang-orang di Efesus yang pada saat itu, kita kalau belajar Alkitab ada konteks ya, saat itu ada di mana. Yang sebagian itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di Efesus yang begitu kuat berpandangan bahwa kalau melakukan hukum Taurat itu adalah landasan atau dasar keberkenaan di hadapan Tuhan. Jadi makanya keluar Efesus 2 ayat 8 9 itu. Gitu loh. Karena orang Yahudi di Efesus mengatakan melakukan hukum Taurat menjadi dasar untuk keberkenanan kepada Allah. Seakan-akan dengan berbuat baik seseorang bisa menjadi umat Allah yang dibenarkan atau diperkenan sehingga dia bisa masuk surga tanpa penghakiman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengertian
mereka banyak orang Kristen dalam tanda petik dibenarkan itu artinya apapun keadaan seseorang asal dia percaya kepada Yesus sudah dibenarkan dan pasti masuk surga. Nah, pengertiannya orang Kristen sekarang kan seperti itu banyaknya. Padahal mereka belum memahami bagaimana dan apa percaya itu sebenarnya. Jadi belum memahami bagaimana dan apa percaya itu sebenarnya. Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan dibenarkan. Belum banyak paham orang Kristen. Dalam hal ini banyak orang Kristen yang sebenarnya dia masih berjalan di dalam kegelapan. Karena apa? Karena dia tidak paham, karena ketidakpahaman mereka mengenai kebenaran ini. Sehingga apa? Mereka tidak tahu keberadaan mereka tersebut. Makanya saya selalu kan berkata, jangan Anda berhenti di kayu salib. Amin? Kan dulu pakai grafik gambar saya bilang, jangan berhenti di salib, harus melangkah. Nah, banyak orang Kristen berhenti di salib karena merasa sudah dosanya ditebus oleh Yesus di kayu salib, all in. Nah, selesai sudah. Kerok kalau kayak gitu. Ya, nggak boleh. Jangan berhenti di salib, harus melangkah. Jadi gini nih pengertiannya, lihat nih. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dianggap benar walaupun belum benar, supaya menjadi benar-benar benar. Begitu, bukan udah benar, udah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Anda berhenti di salib seperti itu. Kalau berhenti di salib, maka ayat firman Tuhan di Filipi 2:12 harus mengerjakan keselamatan, enggak kau abaikan, enggak penting ini, enggak perlu ini ayatnya seperti itu. Banyak orang Kristen seperti itu keadaannya. Karena apa? Karena mereka berhenti di kayu salib. Paham ya? Nah, Anda di sini dididik tidak seperti itu, harus melangkah, bertanggung jawab terhadap anugerah kasih karunia Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Memang keselamatan bukan karena karya kita, karya Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, ada. Tanpa Kristus semua kita pasti binasa akibat dosa. Tapi karena ada kayu salib, karya Yesus Tuhan, maka kita harus meresponinya dengan tanggung jawab. Lalu apa? Ya nggak boleh berhenti Anda di salib, melangkah. Makanya dikatakan di firman Tuhan harus mengerjakan keselamatan. Kan Filipi 2:12 dikatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan itu kata perintah nggak kira-kira? Ya, kata perintah kan? Kata kerja nggak itu? Namanya aja kerjakan. Nanti ada usaha, ada perjuangan. Yang kayak jangan berhenti di salib. Itu udah sering ya, berkali-kali saya bilang Anda tidak boleh berhenti di salib. Karena banyak orang Kristen ini sekarang mereka berhenti di salib. Udah selesai, sudah paket all in, dia bilang gitu loh. Baik, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen seperti ini berpikir bahwa penebusan oleh salib Kristus, maka semua akibat perbuatan dosa dan keberadaan keberdosaan manusia sudah dianggap selesai. Inilah yang salah banyak orang Kristen, dianggap paket all in. Sebenarnya yang ditanggung Yesus di kayu salib itu adalah akibat hukuman yang harus kita pikul, diganti kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang nanggung. Seharusnya kita binasa, tidak menjadi binasa. Tapi, dengar baik-baik, keberadaan keberdosaan manusia, potensi untuk manusia berbuat dosa, belum selesai. Belum selesai, Pak, Bu. Buktinya lihat banyak orang Kristen masih begajul walaupun sudah percaya Yesus. Betul nggak? Judi jalan terus, betul? Tengken jalan terus. Nah, itu keberadaan dosanya, potensi untuk berbuat dosa nggak selesai. Kita yang harus melesaikannya sejak kita hidup di bumi ini, gitu. Jangan mau jadi paket all in. Nah, ini kesalahan banyak orang Kristen di situ sekarang. Dianggap paket all in sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Yang diselesaikan Tuhan itu hanya apa? Akibat hukuman dosa kita. That's it, hanya itu. Kalau enggak, kamu binasa. Nah, jadi tidak heran kalau mereka merasa bahwa mereka tidak harus menghadap kaca pengadilan Kristus.
akibat pemaksaan diri dengan pemikiran seperti itu. Akibatnya 2 Korintus 5 ayat 10 diabaikan. Yo, tolong tampilkan 2 Korintus 5 ayat 10. Yo. Ya, oke, siap. Jadi nggak heran mereka merasa tidak harus menghadap tata panggilan Kristus. Jadi 2 Korintus 5 ayat 10 nggak berlaku. Kalau gitu buang aja ayat ini dalam kitab. Ya kan? Ya, Pak Lai. Buang aja lah kalau gitu. Kalau perlu kita pakai kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 saja. Sudah selesai. Ya kan? Yang lain nggak perlu. Tuh lihat. Sebab kita semua harus apa? Menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Diadili. Hakimnya Tuhan Yesus. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Jelas kok. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jangan ini dong. Dikabur-kaburkan ayat firman ini. Gitu loh ya. Amin. Mau enaknya aja jalan gampang menuju ke surga. Nah, ada berjuang dulu. Orang Tuhan Yesus juga ada bilang Lukas 13 ayat 24, berjuanglah kamu masuk pintu yang sesak. Karena banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Udah berusaha aja nggak dapat. Karena harus dengan perjuangan. Oke, lanjut. Kalaupun menghadap tata pengadilan Kristus, mereka menganggap nggak masalah itu. Mereka berpikir pasti lolos atau pasti masuk surga. Kenapa? Diperkosa yakni dipaksa. Kenapa? Nah, mulailah muncul ide sendiri dimasukkan ke dalam ayat itu. Artinya apa? Ini bukan untuk orang Kristen. Ini hanya berlaku untuk orang non-Kristen. Kalau orang Kristen di sini hanya dihitung mahkotanya berapa. Itu pemaksaan kan? Pemaksaan nggak kira-kira? Bapak Ibu? Pemaksaan nggak? Pemaksaan. Orang di situ udah jelas dikatakan setiap nggak ada di situ khusus untuk non Kristen. Jadi kamu loh jangan suka masuk ide sendiri, dipelintir pontar-pantir. Karena jemaat yang kasihan gitu loh. Jadi seolah-olah mereka nggak ngadap tata pengadilan Kristus lagi, aman-aman aja. Sehingga apa? Hidup mereka di bumi ini ceroboh gitu loh. Padahal mereka harus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Di situ yang banyak kesalahan orang Kristen sekarang. Makanya mereka renggang kangkung, merasa jalan pintas masuk surga. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ya. Padahal keadaan mereka tidak atau belum memenuhi panggilan untuk mengikut Yesus. Artinya apa? Belum atau tidak meneladani kehidupan Yesus secara konsekuen dan konsisten. Lalu merasa ini nggak berlaku ayat ini bagi mereka, nggak ada masalah pasti masuk surga. Padahal keadaan mereka tidak mencerminkan meneladani kehidupan Yesus secara konsekuen dan konsisten, permanen artinya. Seperti yang difirmankan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yuk. 1 Yohanes 2 ayat 6 kita buka. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia yaitu Kristus, apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lah kok kegeeran? Nggak berlaku 2 Korintus 5 ayat 10. Padahal hidupnya belum mencerminkan ayat ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Jelas ya? Gitu loh. Oke. Jadi dengan keadaan seperti ini sebenarnya banyak orang Kristen mereka terancam akan tertolak oleh Tuhan. Kenapa? Nggak dikenal sama Tuhan suatu hari nanti. Kapan? Di tata pengadilan Kristus. Makanya Matius 7 ayat 21, 23 menjelaskan itu. Perlu dipaparkan lagi tuh? Enggak ya? Karena sudah tahu Matius 7 ayat 21, 23 itu. Ya, bukan semua orang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk. Lalu nanti ada yang protes, ya kan? Menunjukkan prestasi-prestasi pelayanannya. Bukankah aku sudah bernubuat dengan namamu? 22 itu ya. Bukankah aku sudah mengadakan mujizat? Bukankah aku telah ini, telah itu?
Wah, protes sama Tuhan, ya kan? Dia menunjukkan prestasi pelayanan dia. Bukankah jemaat udah banyak nih, puluhan ribu Tuhan, ya kan? Gereja gedungku besar. Dia protes tuh kan. Lalu ayat 23 dia bilang apa? Nyakau, aku tidak mengenal engkau pelaku pembuat kejahatan. Tidak mengenal di situ teks aslinya genosko, artinya masa Tuhan nggak kenal sama kita? Nggak mungkin. Tapi teks aslinya genosko, artinya menikmati. Jadi Tuhan bilang, nggak kenal aku sama kamu, tidak menikmati. Artinya Tuhan tidak menikmati kehidupan kita selama hidup di bumi. Itu, amin. Masa Tuhan nggak kenal kita kan nggak mungkin. Tapi teks aslinya genosko, artinya Tuhan tidak bisa menikmati kehidupan kita selama kita hidup di bumi. Nyakau. Amin Bapak Ibu? Amin. Jelas ini, gitu loh. Jadi ironisnya Bapak Ibu, hari ini banyak orang Kristen mereka merasa aman-aman saja karena prinsip yang salah terhadap pernyataan atau konsep yang menyatakan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ya, akhirnya nggak perlu lagi berbuat baik, orang udah selamat, rusak jadinya mindsetnya. Jadi mereka berpendapat apapun keadaan mereka, asal percaya kepada Yesus pasti selamat. Lah ya memang itu selama ini aku dengar kok. Ya kan, dulu pun aku terpengaruh dengan hal seperti itu. Ya, tapi aku masih kurang yakin. Masa iya? Nggak percaya saya gitu loh. Masa berpendapat apapun keadaan mereka, asal percaya kepada Yesus pasti selamat. Apapun keadaannya loh, rusak. Rusak nanti keadaan surga. Kalau misalnya penjudi bisa masuk di surga, rusak gitu apapun keadaannya. Halo, pemabuk bisa masuk surga, ya rusak dong nanti keadaan surga. Amin? Nah, bisa. Coba kita bandingkan dengan firman ini. Tolong dulu. Wahyu 20, kita bandingkan coba. Wahyu 20, pernyataan mereka itu kita bandingkan dengan Alkitab. Ya, pokoknya pegangan kita Alkitab lah. Apa kata Alkitab? Wahyu 20 ayat 12 dan 12 dulu baru 13 nanti. Coba kita lihat. Kita bandingkan dengan perkataan kita. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Juga sebuah kitab lain, yaitu apa? Kitab kehidupan. Oke? Semua kitab dibuka loh. Ya. Dan ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Lalu apa ayat selanjutnya? Mereka apa? Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Kok enak-enaknya apapun keadaan mereka, asal percaya kepada Yesus pasti selamat. Lucu dong. Berarti ayatnya nggak berlaku dong. Nggak boleh nombor-nombor gitu loh. Ya, jangan mempersingkat, memasukkan ide kita ke dalam ayat itu, suka-suka menerjemahkannya. Coba kita bandingkan lagi 1 Petrus 1 ayat 17. Coba, ayo. Ya. Satu Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua menurut apa? Perbuatan. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Maksudnya hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini, maksudnya kamu harus hormat kepada Bapa. Jangan suka-sukamu hidup di bumi ini. Suka-sukaku, nggak boleh. Suka-suka Tuhan boleh, gitu. Ya, amin. Amin. Ingat loh, di bumi ini ada majikannya. Jangan kena kamu ngeliat nggak ada majikan terus suka-suka aku. Tuhan majikannya di bumi ini. Jadi juga suka kita. Kita juga numpang di rumah orang kan nggak boleh suka-suka kita. Amin. Ada tatanannya. Sama Tuhan juga ada tatanan. Memang tidak kelihatan Tuhan. Tapi nggak boleh jadi suka-suka kita. Coba lihat Roma 2. Jo. Roma pasal 2 ayat 6 dan 7. Roma pasal 2 ayat 6 dan 7. Ia, Tuhan ya, akan membalas setiap orang apa? Menurut
Udah jelas kok, firman Tuhan katakan gitu, nggak usah diubah-ubah. Terus ayat 7 apa dikatakan? Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat. Jadi jangan salah arti, ya kan? Seolah-olah kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik, lalu nggak perlu berbuat baik. Itu konyol gitu loh, ya kan? Konyol gitu loh ya. Terus yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari apa? Kemuliaan, kehormatan dan tidak binasa. Jelas kok. Jadi nggak usah dipelintar-pelintur, dicak sana, dicak sini kayak main QQ aja gitu loh kan. Firman ini, apa kata firman Tuhan ya itu aja ikutin gitu loh, jangan masukkan ide-ide kita lagi. Terus cocok logi namanya. Habis cocok lagi, habis itu masuk rumus mistik ria. Rusak nanti keadaan jemaat, gak boleh. Pokoknya apa kata Alkitab ya itu aja gitu loh ya. Oke, memang pengorbanan Yesus di kayu salib mengangkut semua akibat dosa kita yang dilakukan manusia ya. Tetapi ingat, keberadaan keberdosan manusia, yaitu potensi kita berbuat dosa atau keadaan karakter kita manusia, itu yang akan diperhadapkan di penghakiman. Amin. Makanya kita dituntut apa? Serupa dengan Kristus. Kapan itu kita usahakan? Ya lagi di bumi ini. Jadi pastikan kamu sebelum mati, kamu didapati oleh Tuhan serupa dengan Kristus. Jangan meninggal dunia dulu sebelum kamu serupa dengan Kristus. Bahaya posisinya. Gitu loh. Amin. Jadi saya ulang, akibat dosa kita ditanggung Tuhan Yesus sekali, dipikul. Yang seharusnya kita menanggung hukuman itu, yaitu binasa, sekarang digantikan oleh Tuhan Yesus. Tapi selanjutnya apa? Nah, keberadaan dosa kita yang selesaikan. Masa Tuhan yang menyelesaikan karakter kita? Nggak cengli lah, kata orang Tionghoa. Masa Tuhan disuruh lagi menyelesaikan keberadaan keberdosaan kita atau karakter kita? Coba, pakailah logikamu, gitu loh. Keberadaan karakter atau watak atau keadaan batin manusia inilah yang akan diperhadapkan kepada pengadilan nanti. Jadi pengorbanan Yesus menyelesaikan akibat dosa manusia. Clear ya? Tetapi tidak menyelesaikan secara otomatis keberadaan keberdosaan manusia, potensi berdosa. Betul? Kan banyak orang Kristen yang sudah percaya Yesus kan masih punya potensi dia berdosa. Makanya banyak kasus selingkuh sana, selingkuh sini, ya kan? Judi sana, judi sini. Banyak. Kenapa? Itulah potensinya. Keberadaan keberdosaan manusia. Yang kalau kita singkatkan namanya kodrat dosa yang diwariskan oleh Adam. Itu yang harus kita tempur. Singkirkan dari kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jadi hendaknya kita tidak boleh berpikir bahwa orang Kristen tidak akan menghadapi pengadilan dengan dasar oleh karena Tuhan Yesus sudah memikul semua dosa di kayu salib. Nggak bisa gitu. Akibat hukuman dosamu memang sudah dipikul, tapi karakter, keberadaan keberdosaan, kodrat dosa kita, potensi untuk berbuat dosa, masa Tuhan yang menyelesaikan juga lagi? Kamu dong berjuang, makanya dibilang berjuang. Berjuang. Gitu loh. Masa Yesus kita suruh pikul lagi 2 kali dong kita salibkan nanti. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, Yesus memikul dosa kita. Ya kan? Jelas nih, Yesus ngerti nih, harus paham. Yesus memikul dosa kita, akibat hukuman dosa kita. Tetapi keberadaan kodrat dosa kita yang diwarisi oleh Adam kepada kita di dalam diri kita sebagai manusia, itu harus kau selesaikan sendiri. Bersama siapa? Dengan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diutus, kata Tuhan Yesus, betul, untuk menuntun orang percaya dalam seluruh kebenaran. Clear gitu loh, jelas. Nggak sana sini, ngarah kidul, nggak jelas. Ini jelas gitu loh. Amin. Paham nggak? Jelas ya? Sekarang coba kita hitung-hitungan pakai logika. Gampang kok. Kalau orang percaya yang tadi saya gambarkan, kalau percaya Kristus sudah jaminan terus pasti maknyos masuk surga,
Tidak pakai logika kita sekarang. Ayo, bangun, sadar, siuman. Kalau memang udah pasti itu masuk surga, masa Tuhan utus lagi Roh Kudus untuk kita? Ah, perlu dong. Halo. Logikanya kan gitu. Nggak perlu lagi ada Roh Kudus. Tuhan kirim ke kita. Kenapa? Udah pasti masuk surga kok. Nggak perlu lagi Roh Kudus di bumi ini. Betul nggak? Betul kan? Pakai ini. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Kok itu ada akal budimu kan? Tapi kalau yang jurusan mistik ria, nggak pakai akal ya. Padahal Tuhan bilang pakai akal. Nah sekarang ku bawa kalian ke mindset akal. Kalau memang pasti percaya kepada Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, langsung magnes masuk surga. Nggak perlu dong Tuhan Yesus utus lagi Roh Kudus kepada kita, betul? Udah pasti masuk surga. Tapi kenapa dikirim Roh Kudus kepada kita? Itu renungkan. Karena potensi dosamu harus kau selesaikan selama hidup di bumi ini, yaitu kodrat dosa, keberadaan, keberdosaan kita. Jelas ya? Clear kok? Clear, jelas. Ya, nggak usah kita pelintar lagi, dicak sana, dicak ini. Ya kan, bingung nanti jemaat, ya kan? Oke. Jadi karena keberadaan dosa atau kodrat dosa kita tidak otomatis dilenyapkan oleh penebusan oleh Yesus di kayu salib, maka harus ada proses untuk mengalami perubahan. Dari apa? Dari mengenakan kodrat dosa, berkodrat dosa, potensi berbuat dosa, menjadi mengenakan kodrat ilahi. Seperti yang saya suka gambarkan dalam ilustrasi dari ulat menjadi kepompong, perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu, perubahan dari berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Itu selesai. Kalau perubahan berkodrat dosa dari berkodrat ilahi, dia sudah mengenakan karakter ilahi, karakter Yesus. Tak mungkin lagi dia bisa menjadi ulat. Betul? Betul? Perubahan permanen. Artinya apa? Kalau kita sudah berkodrat ilahi, mungkin lagi kita bisa berbuat dosa. Bukan sekedar tidak berbuat dosa. Karena kalau sekedar tidak berbuat dosa itu bertara. Suatu saat dia pasti lakukan. Tapi kadang kita berkeadaan tidak dapat berbuat dosa lagi. Artinya apa? Berkodrat ilahi. Ya kan? Amin. Maka harus ada proses untuk mengalami perubahan dalam hidup. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan sebagai mengerjakan keselamatan seperti yang dicatat di Alkitab Filipi 2 ayat 12. Amin. Nggak perlu lagi lah kita buka ayat ini, ada populer ayat ini ya. Jadi Bapak Ibu, mengerjakan keselamatan itu pada dasarnya adalah apa? Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, yang adalah model atau prototipe manusia yang dikehendaki Allah itu yang mengenakan pikiran perasaan Kristus. Apa itu? Tuhan Yesus. Prototipe contohnya manusia Allah yang mengenakan pikiran perasaan Kristus adalah Tuhan. Jadi mengerjakan keselamatan itu pada dasarnya seperti itu. Kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi Bapak Ibu, sebagai hasilnya seseorang akan menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus kalau kita sudah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi Bapak Ibu, karena tidak memahami kebenaran ini, banyak orang Kristen tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar karena merasa sudah pasti masuk surga. Nanti di penghakiman atau di pengadilan tata Kristus 2 Korintus 5 ayat 10 tadi, Tuhan menuntut bahwa mereka harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Seperti itu nanti. Waktu kita dihadapkan di tata pengadilan Kristus, poinnya itu adalah udah serupa dengan Kristus apa tidak? Gitu. Apa namanya? Alat ukurnya. Alat ukurnya, indikator, indikasinya.
Loh kok lain nih tampangnya, nggak seperti Kristus. Itu udah bahaya itu kalau kayak gitu. Jadi pastikan selama hidup di bumi ini, perubahan karakter, perubahan keberadaan dosa kita, supaya kita ubah dari berkodrat dosa menjadi kodrat ilahi, kenakan pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita boleh semakin hari semakin menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Amin. Itu hanya loh. Jadi saya mau sampaikan gini loh, ya, terakhir. Kalau bicara penghakiman nanti di tata pengadilan Kristus, ya, umat pilihan perjanjian lama, ya, umat pilihan di PL, dasar pengadilannya itu adalah Taurat. Jadi umat-umat PL dulu di perjanjian baru, dasar pengadilannya itu mereka diadili menurut hukum Taurat, dihakimi menurut hukum Taurat. Roma 2 ayat 12. Coba yuk. Oke. Ya kan? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan jadi orang PL nanti dihakimi menurut kitab Taurat mereka. Paham ya? Orang PL. Masa masuk neraka karena nggak kenal Kristus, yang benar aja. Kasihan dong orang perjanjian lama, nggak tahu persoalan, lalu karena nggak percaya Yesus, nggak kenal Yesus, masuk neraka. Itulah. Amin. Coba kita lihat kalau umat pilihan perjanjian baru, beda. Perhatiin ya. Umat pilihan perjanjian baru. Kalau tadi kan umat pilihan perjanjian lama. Umat pilihan perjanjian baru siapa? Kita inilah umat pilihan perjanjian baru. Kalau nggak umat pilihan nggak duduk di sini kamu, ya kan? Umat pilihan perjanjian baru. Nah, kehidupan umat orang percaya, umat perjanjian baru, umat pilihan perjanjian baru, mereka diatur oleh Roh Kudus karena sudah diberikan Roh Kudus. Amin. Yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kehidupan kita kan orang percaya diatur oleh Roh Kudus. Amin. Nah, jadi nanti pengadilan yang akan digelar bagi orang percaya umat pilihan di perjanjian baru. Kita nih, ya. Nanti kita di pengadilan nanti digelar bagi kita orang percaya di umat pilihan perjanjian lama. Ukurannya apa? Mau tahu ukurannya apa? Halo? Perkenanan Tuhan. Tuh. Nanti itu ukurannya di tata pengadilan Kristus kita. Perkenanan Tuhan. Sudah berkenan nggak kepada Tuhan? Perkenanan Tuhan itu artinya segala sesuatu yang dilakukan haruslah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau kehendaknya. Jadi standar kita itu nanti harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Makanya di Filipi 2 ayat 5 dikatakan apa? Coba tolong buka Jo, biar jelas. Kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Sudah clear lah, di Alkitab sudah ada semua itu. Tuh, lihat. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa itu? Menaruh atau mengenakan pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Lah udah otomatis dong. Pikiran perasaan Kristus juga sama dengan pikiran perasaan Bapa Allah. Amin. Ya. Jadi ukurannya itu nanti adalah perkenanan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sudah dapat predikat apa? Inilah anakku yang kepadanya aku Jadi pastikan Anda hidup di bumi ini dapat predikat berkenan. Kalau enggak, memble. Ya kan? Kalau sidang skripsi, ya kan? Predikatnya apa? Cum laude, ya kan? Kamu summa cum laude, ya kan? Kita harus apa predikatnya? Berkenan. Itu. Karena ukurannya itu. Kalau kamu kuliah, ukurannya apa? Predikatnya. Itu tadi. Cum laude
atau summa cum laude, atau biasa-biasa aja, lulusan pas-pasan dan sebagainya. Tapi kalau nanti di nota pengadilan Kristus, pastikan kita sudah berpredikat berkenan kepada Bapa. Amin ya? Jelas? Gitu Bapak Ibu ya. Makanya temanya yang tetap, ini bagian yang kedua, harus mengerjakan keselamatan. Itu. Jadi nggak ada otomatis, nggak perlu lagi. Udah pasti jaminan mutu, nggak perlu kerjakan keselamatan. Jelas ya? Oke Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami semakin mengerti sebagai orang percaya di zaman perjanjian baru ini, bagaimana kami harus hidup, bagaimana percaya kami, bagaimana pengakuan kami kepada Kristus yang kami manifestasikan dalam hidup kami. Tuhan tolong tuntun pimpin kami terus Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya, supaya kami merindukan selama hidup kami di bumi ini, ketika kami pulang, kami mendapat predikat berkenan kepada Bapa seperti anak tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami, biarlah kami mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan masuk perjamuan kudus ya. Kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus.